Selamat pagi Opa Oma. Pada pagi hari ini kita berjumpa lagi dengan mahasiswi kedokteran Ukrida yang akan memberikan ceramah-ceramah tentang penyakit sering dihinggapi di usia senja. Misalnya jantung koroner, diabetes, osteoporosis, dan lain-lain. Kiranya melalui ceramah ini menjadi panduan bagi opa oma untuk mengetahui dan menghindari sakit penyakit ini. Mari kita memulainya dengan meminta pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di dalam surga, terima kasih Tuhan karena Engkau telah memberikan kesempatan pada kami untuk mendapatkan mengerti tentang sakit penyakit yang sering disinggapi oleh lansia. Kiranya Tuhan pimpin mahasiswi-mahasiswi ini dapat menyampaikannya dengan jelas dan kami dapat mengerti sehingga kami dapat menghindari dan berdampingan dengan sakit penyakit ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi. Nama saya Michelle Devina Tantra. Saya adalah Jemaat di GKY Puri Indah. Pada kesempatan pagi hari ini, saya dan teman-teman saya, Brigita, Margaret, Michelle Hari, dan juga saya sendiri, kami dari Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Kristen Krida Wacana. Pada tanggal 3 September lalu, kami telah membagikan informasi mengenai COVID-19. Dan pada tanggal 10 September kemarin, kami juga telah membagikan informasi mengenai gizi dan pola hidup lansia. Apakah Opa dan Oma sudah menyaksikannya? Berikut adalah beberapa cuplikan dari pertemuan kita sebelumnya. Awal mula COVID-19 Dengan terkonfirmasi ada pencegahan dan pengendalian dengan berbagai cara. Membentuk antibodi terhadap virus. gejalanya pun berbeda. RT-PCR ini juga mempunyai spesifisitas hampir 100%. Pertama, kita gosok kedua telapak tangan. Dan bagaimana cara menghadapi pandemi. Itu akan lebih cepat menjadi negatif. Benahi asupan gizi di usia emas. Meningkatkan kesehatan pada lansia. Siklus hidup manusia. Dan mengapa harus olahraga? Harus ada sayur-sayuran. Jagalah kebersihan tangan. Jalani hobi di rumah. Bisa untuk meningkatkan kekebalan tubuh. Tidak terasa pagi hari ini adalah pertemuan terakhir dari 3 rangkaian pertemuan kita. Nah, pada kesempatan pagi hari ini, kami ingin membagikan informasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan penyakit-penyakit yang sering terjadi atau yang sering dialami pada lansia. Nah, kami harap semoga kiranya apa yang kami bagikan bisa menjadi berkat bagi kita semua. Pada pertemuan 3, kami akan mengangkat topik COVID-19 bukan akhir, waspadai penyakit usia lanjut. Sekarang untuk topik proses menua pada organ tubuh di lansia. Pada opa-oma, komposisi tubuhnya yaitu untuk massa otot akan mengalami penurunan. Tetapi untuk massa lemak akan mengalami peningkatan. Untuk bagian otot dan juga tulang, yaitu kekuatan otot dan juga kekuatan tulang, akan mengalami penurunan. Pada organ jantung, seperti frekuensi denyut, respon terhadap stres, elastisitas jaringan, akan mengalami penurunan semua. Tetapi untuk kejadian penyempitan di pembuluh darah akan mengalami peningkatan. Selanjutnya, untuk organ otak, seperti cara memproses informasi, daya ingat jangka pendek, dan juga kemampuan untuk menghitung akan mengalami penurunan. Untuk organ paru, kekuatan pernapasan dan juga refleks batuk akan mengalami penurunan. Pada opa-oma juga, untuk ginjal dan juga saluran kemih, kapasitas untuk mengeluarkan air dalam jumlah yang besar akan mengalami penurunan. Untuk organ lambung, absorpsi karbohidrat dan juga gerakan lambung akan mengalami penurunan juga. Nah, penyakit pertama yang harus kita perhatikan adalah darah tinggi, atau yang dikenal juga dengan istilah hipertensi. Sebenarnya apa sih? Jadi, yang namanya di saluran darah kita itu kan ada tekanan darah, yaitu kekuatan yang diberikan oleh sirkulasi darah terhadap dinding arteri tubuh, atau pembuluh darah utama di dalam tubuh. Nah, biasanya pada lanjut usia, tekanan darahnya ini akan meningkat. Nah, kapan sih orang itu dikatakan menderita hipertensi? Ketika tekanan darahnya ini akan
mencapai angka lebih dari 140/90 mmHg. Tapi angka ini sebenarnya apa? Jadi sebenarnya ya, angka yang bisa kita lihat pada saat pemeriksaan dengan alat ukur tensi atau tensimeter, itu ada yang namanya sistolik, yang itu angka yang atas, dan juga diastolik, yang angka yang bagian bawah. Sistolik atau angka pertamanya ini akan mewakili tekanan dalam pembuluh darah saat jantung berkontraksi atau berdenyut. Jadi jantung kita ini kan seperti pompa. Ada yang dipompa, terus nanti dia akan istirahat dulu untuk ngisi darahnya. Nanti didorong lagi, baru nanti isi darahnya lagi. Nah, pas lagi mompa ini, kita sebut dengan angka sistolik. Sedangkan angka diastolik adalah angka ketika pembuluh darahnya ini saat jantung beristirahat di antara detaknya. Nah, tekanan darah ini biasanya akan meningkat seiring usia. Nah, contohnya yang perlu diperhatikan adalah lansia di atas 60 tahun, biasa sistolik normalnya di antara 95 sampai 145 mmHg, dengan diastoliknya ini antara 70 sampai 90 mmHg. Contoh tanda gejalanya, yang pertama mudah marah. Nah, yang kedua, itu mungkin juga bisa terjadi mimisan walaupun jarang terjadi. Yang ketiga, sukar tidur, susah tidur pas lagi malam. Kok jantungnya kayak mungkin berdebar-debar, rasanya nggak enak, jadinya susah tidur. Kemudian bisa juga sesak nafas. Ada juga rasa berat di tengkuk atau di belakang leher, pegel-pegel gitu, berat rasanya. Kemudian juga rasa mudah lelah dan juga adanya mata berkunang-kunang. Faktor resiko yang menyebabkan seseorang bisa terkena hipertensi itu ada kegemukan, kemudian ada mengkonsumsi garam berlebih, karena garamnya ini bisa meningkatkan tekanan darah. Kemudian dari kebiasaan sehari-hari ini, kurang beraktivitas fisik itu juga bisa meningkatkan faktor resiko terkena hipertensi. Nah, kemudian juga ada faktor dari keluarga. Misalnya di keluarga ada juga yang punya riwayat hipertensi, atau mungkin punya diabetes, kebiasaan merokok. Nah, atau mungkin stres yang tidak dikelola juga bisa mempengaruhi loh. Misalnya kayak mikirin anak, mikirin cucu. Nah, waspadai hipertensi, emangnya kenapa sih hipertensi itu? Hipertensi itu pada organ otak, dia bisa saja menyebabkan stroke dan juga demensia, gampang lupa, pikun. Sedangkan pada mata, itu bisa menyebabkan retinopati, yaitu suatu penyakit mata yang menyerang bagian retina mata. Kemudian dari jantung, itu bisa menyebabkan penyakit jantung koroner dan juga gagal jantung. Sedangkan di pembuluh darah, dia itu bisa menyebabkan iskemia atau kekurangan suplai darah yang di bagian tungkai. Cara menjaga tekanan darahnya ini, yang pertama harus olahraga, misalnya jalan kaki, berenang, bersepeda, atau mengikuti senam lansia. Nah, biasa olahraga ini dianjurkan 30 menit setiap harinya atau setidaknya 3 kali dalam seminggu. Kemudian konsumsi makanan yang bergizi. Makanannya rendah lemak, mengurangi asupan garam, dan juga kaya akan serat. Contohnya yang baik tuh ada beras merah, sayuran, buah-buahan, kacang-kacangan, dan juga minum air putih. Banyakin minum. Dari kebiasaan sehari-hari, jangan merokok, hindari rokok kalau bisa, dan juga batasi konsumsi minuman beralkohol. Dan kemudian mencukupi waktu tidur untuk jaga kesehatan jantung dan pembuluh darah. Karena kurang tidur itu juga bisa menyebabkan tekanan darah meningkat. Sekarang untuk topik obesitas, di mana IMT adalah indeks massa tubuh. Kita di Indonesia menggunakan yang pedoman Asia Pasifik untuk standar kategori IMT. Untuk yang berat badan kurang, atau yang biasa disebut dengan underweight, itu jika di bawah 18,5.
Untuk normal, yaitu berada di 18,5 hingga 22,9. Untuk berat badan yang berlebih atau yang biasa disebut dengan overweight, itu berada di 23 hingga 24,9. Untuk yang obesitas, lebih atau sama dengan 25. Untuk rumus manual, menghitung IMT adalah berat badan dalam satuan kilogram, dibagi tinggi badan dalam satuan meter, dikali tinggi badan dalam satuan meter. Kemudian, obesitas adalah suatu kondisi di mana seorang individu memiliki indeks massa tubuh atau IMT lebih atau sama dengan 25 kg per meter kuadrat. Lalu ini ada kelas-kelas obesitas. Untuk kelas pertama itu jika lebih dari 25, untuk kelas kedua itu lebih dari 30, lalu untuk kelas ketiga atau morbid itu lebih dari 40. Untuk opa-oma, ini penyebab obesitas yaitu bisa dari pola makan, seperti makan makanan yang tinggi akan lemak, gula, dan garam, kurangnya makan sayuran dan buah, jadwal makan yang tidak teratur, kemudian tidak sarapan, sehingga menambahkan porsi makan siang ataupun malam. Kemudian, melakukan kebiasaan seperti sering mengemil, pengolahan makanan yang menggunakan banyak minyak, santan kental, dan juga banyak gula. Untuk opa-oma bisa menjaga berat badannya ideal, opa-oma bisa melakukan olahraga seperti jalan kaki, berenang, bersepeda, senam lansia, yang melakukannya 30 menit tiap harinya atau setidaknya 3 kali dalam seminggu. Ataupun bisa mengkonsumsi nutrisi tambahan bila dibutuhkan seperti protein whey, vitamin D, vitamin E, B6, dan B12, ada prebiotik dan juga probiotik, dan juga bisa mengkonsumsi lemak nabati. Lalu untuk pola makan yang sehat juga harus dijaga seperti makan makanan yang kaya akan protein, rendah lemak, sayuran hijau, biji-bijian, buah-buahan, konsumsi sumber kalsium, dan juga batasi makanan yang tinggi akan natrium. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai diabetes. Nah, diabetes itu sebetulnya ada dua jenis, ada diabetes mellitus dan diabetes insipidus. Tapi yang sering terjadi pada lansia adalah diabetes mellitus atau yang sering disebut DM. Nah, Opa dan Oma harus berhati-hati karena DM atau diabetes mellitus itu adalah penyakit yang sangat sering terjadi pada lansia. Nah, diabetes mellitus atau DM merupakan suatu penyakit di mana kadar glukosa atau gula di dalam darah itu tinggi karena tubuh tidak dapat melepaskan atau menggunakan insulin secara cukup. Nah, fungsi hormon insulin untuk tubuh adalah untuk mengubah glukosa menjadi energi. Jadi kalau insulinnya tidak dapat dilepaskan atau tidak dapat digunakan, maka gula di dalam tubuh itu akan menumpuk dan juga menyebabkan penyakit. Nah, menurut American Diabetes Association atau ADA, mereka memberikan gambaran diagnosis terkait diabetes. Jadi, Opa dan Oma bisa ya sekali-sekali memeriksa diri dengan check up. Nah, terutama bagi Opa dan Oma yang mempunyai risiko, mempunyai keturunan, dan juga apalagi bagi Opa Oma yang memang mempunyai riwayat diabetes. Nah, apa sih yang harus diperiksa? Yang pertama ada gula darah sewaktu. Nah, gula darah sewaktu ini bisa dilakukan kapan saja pemeriksaannya. Jadi, bisa dilakukan secara spontan. Nah, pada nilai normalnya itu di bawah 100 mg per desiliter. Tapi pada orang diabetes itu bisa mencapai 200 mg per desiliter atau bahkan lebih. Nah, kemudian ada gula darah puasa. Ini berbeda dengan gula darah sewaktu, di mana gula darah puasa harus menjalani puasa terlebih dahulu sebelum menerima pemeriksaan. Nah, puasanya itu berapa lama? Yaitu minimal 8 jam dan juga maksimal 10 jam. Nah, pada orang diabetes bisa mencapai 126 mg per desiliter. Tinggi sekali ya, bahkan setelah puasa.
Nah, untuk gula darah sewaktu dan puasa bisa dilakukan sendiri loh. Bisa dilakukan menggunakan alat yang namanya glukometer, tapi juga tersedia pada laboratorium. Kemudian selanjutnya ada tes toleransi glukosa oral. Nah, pada orang diabetes itu bisa mencapai 200 mg per desiliter, bahkan lebih. Kemudian untuk tes terakhirnya ada HbA1c atau hemoglobin A1c. Nah, pada orang diabetes itu bisa mencapai nilai 6,5 bahkan lebih. Nah, kemudian kita akan membahas mengenai komplikasi pada diabetes. Diabetesnya sudah bahaya, tapi komplikasinya lebih mengerikan. Nah, pada komplikasi itu ada beberapa spot yang terserang. Nanti ada pertama ada otak. Otak itu nanti bisa terserang hipertensi dan stroke, serta bisa mengalami demensia atau pikun. Kemudian pada mata bisa muncul spot hitam, bisa ada katarak, bisa glaukoma, bahkan sampai kebutaan. Pada mental bisa menyebabkan sulit tidur, bad mood, gugup, dan depresi. Pada gigi dan mulut bisa menyebabkan infeksi bakteri dan penyakit mulut dan gusi. Pada jantung bisa meningkatkan risiko terkenanya serangan jantung sebanyak 2,5 kali lebih tinggi. Nah, pada kulit itu menyebabkan kulit kering dan mudah luka. Dan jika sudah luka, akan sulit untuk disembuhkan. Kemudian ada pada ginjal bisa menyebabkan gagal ginjal, dan pada syaraf menyebabkan kesemutan, mati rasa, sakit saat berjalan, serta kerusakan syaraf. Nah, kemudian bagaimana sih cara mencegah dan menjaga tubuh? Nah, yang pertama, minum obat secara teratur sesuai dengan anjuran dokter atau petugas kesehatan. Ini bagi opa dan oma yang memang mempunyai diabetes. Kemudian jaga gula darah dengan cara melakukan tes rutin kadar gula darah dan check up. Nah, kemudian beraktivitas fisik secara teratur. Nah, aktivitas fisik itu sudah dibahas di pertemuan kedua. Nah, kemudian ada periksa mata secara teratur, waspada infeksi kulit dan gangguan kulit, serta waspada jika ada kesemutan, rasa terbakar, hilangnya sensasi atau kebas, dan luka pada bagian bawah kaki. Lebih baik mencegah sebelum menjadi lebih parah. Nah, selanjutnya bisa dengan makan makanan yang sehat. Nah, perbanyak konsumsi buah dan sayur, tapi diusahakan untuk buah-buahan jangan yang tinggi akan kadar Nah, sebagai gulanya. contoh, ini ada beberapa buah yang kadar gulanya sangat rendah, yaitu ada alpukat, ada lemon, kemudian jeruk nipis, ada tomat. Nah, untuk yang kadar gulanya rendah, itu ada apel, pir, stroberi, jeruk, dan masih banyak pilihan yang lain. Nah, untuk yang sebaiknya dikurangi, itu yang kadar gulanya tinggi. Misalnya ada pisang, anggur, mangga, melon, nanas, dan juga semangka. Kemudian kurangi lemak, kurangi konsumsi gula, dan kurangi makanan asin. Nah, selanjutnya saya akan bahas tentang penyakit jantung, khususnya jantung koroner. Nah, menurut American College of Cardiology, penyakit jantung koroner adalah kondisi yang paling sering dialami oleh para lansia, umumnya yang berusia di atas 75 tahun. Tapi perlu diingat, Opa dan Oma, bahwa umur itu tidak menjamin kesehatan, jadi harus tetap waspada. Nah, penyakit jantung atau arteri koroner adalah salah satu jenis penyakit jantung yang paling umum di dunia. Penyakit arteri koroner itu dipicu karena adanya penumpukan plak di dinding pembuluh darah arteri yang memasok darah ke jantung serta ke bagian tubuh lainnya.
Nah, plak ini tuh terbentuk dari kolesterol dan zat-zat lain yang mengendap di dalam arteri. Nah, apa saja sih gejala yang dialami pada saat terkena penyakit jantung koroner? Yaitu gejalanya ada rasa lemas, nyeri pada area dada, mualnya itu mirip-mirip dengan rasa mah, kemudian ada berkeringat dingin, nyeri pada lengan atau pundak, dan nafasnya menjadi pendek atau sesak nafas. Nah, faktor resikonya itu juga ada beberapa, yaitu ada kelebihan berat badan, kemudian jarang berkegiatan fisik, kemudian terbiasa makan makanan yang kurang sehat, seperti goreng-gorengan, itu dikurangi. Kemudian kebiasaan merokok, kebiasaan minum alkohol, tekanan darah tinggi, angka kolesterol, LDL tinggi, dan HDL rendah. Dan yang terakhir ada riwayat keluarga. Kalau yang riwayat keluarga memang kita tidak bisa kendalikan, tapi yang lainnya bisa dikendalikan ya, opa dan oma. Nah, selanjutnya adalah cara mencegah dan menjaga. Yang pertama, hentikan menggunakan tembakau, hentikan merokok. Nah, kemudian kurangi asupan garam dalam makanan. Kemudian makan lebih banyak buah dan sayuran, beraktivitas fisik secara teratur, harus mengelola stres dengan baik, dan hindari minum minuman beralkohol. Nah, di sini ada singkatan sehat yang terdiri dari seimbangkan diet, enyahkan rokok, hindari alkohol, atasi hipertensi, dan juga teratur olahraga. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai osteoporosis. Osteoporosis merupakan kondisi berkurangnya kepadatan tulang, di mana tulang akan berpori-pori yang menyebabkan tulang menjadi keropos dan mudah patah. Nah, yang perlu kita tahu dalam osteoporosis ini adalah seiring bertambahnya usia kita, tulang kita itu kepadatannya akan berkurang, di mana tulangnya pasti akan berpori-pori dan meningkatkan resiko untuk terjadi keretakan pada tulang kita. Nah, biasanya pada tahap awal pengeroposan tulang, gejala belum dapat terlihat, dan biasanya gejalanya itu akan lebih terlihat pada tahap lanjut. Kemudian biasanya berkembang perlahan selama beberapa tahun dan seringkali hanya didiagnosis ketika jatuh atau benturan tiba-tiba yang menyebabkan patah tulang atau fraktur. Kemudian gejalanya dapat ditandai dengan postur tubuh yang membungkuk, kemudian nyeri punggung akibat retaknya tulang belakang, serta fraktur tulang. Kemudian untuk faktor risikonya sendiri itu adalah wanita lebih sering terkena osteoporosis daripada pria, terutama wanita setelah menopause, kemudian memiliki keluarga dengan riwayat osteoporosis, kemudian mengalami kekurangan vitamin D dan kalsium, di mana sebenarnya kita tahu bahwa fungsi dari vitamin D dan kalsium itu adalah menjaga kekuatan tulang kita. Kemudian mengalami gangguan hormonal dan penyakit tertentu, seperti penyakit Crohn atau malabsorpsi, kemudian mengonsumsi obat-obat kortikosteroid dalam jangka waktu yang lama, mengalami kecanduan alkohol, serta merokok. Kemudian ini merupakan mekanisme dari proses penuaan otot dan tulang. Yang pertama, terjadi aliran darah ke otot berkurang yang mengakibatkan berkurangnya jumlah nutrien dan energi yang tersedia untuk otot, sehingga kekuatan otot pasti akan berkurang, mengakibatkan reabsorpsi tulang lebih besar daripada formasi tulang baru. Jadi kekuatan dan stabilitas tulang menurun, akibatnya insiden osteoporosis dan fraktur akan meningkat. Lantas bagaimana cara mencegahnya? Yang pertama bisa dilakukan dengan berolahraga secara teratur untuk menjaga kesehatan tulang, kemudian mengonsumsi suplemen vitamin D, kemudian membuat perubahan gaya hidup seperti berhenti merokok, kemudian mengurangi konsumsi alkohol, berjemur pada pukul sekitar 9 pagi selama 5 hingga 15 menit. Kemudian bisa juga mengonsumsi makanan sehat
seperti makanan yang kaya akan kalsium dan vitamin D, seperti ada susu, ada yogurt, kemudian ada keju parmesan, kemudian ada sayuran hijau, ada ikan sarden, salmon, ada tahu, tempe, kacang tanah, lentil, ada kedelai, almond, biji chia, serta biji wijen. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai inkontinensia urin. Inkontinensia urin ini merupakan kondisi ketika seseorang sulit menahan buang air kecil sehingga jadi mengompol. Nah, hal ini biasanya sering terkait pada lansia. Dengan faktor risikonya itu adalah usia lanjut, di mana wanita lebih beresiko terkena inkontinensia urin dibandingkan dengan pria, kemudian keturunan sangat berperan, jadi faktor risiko seseorang terkena inkontinensia urin akan menjadi lebih tinggi ketika salah satu anggota keluarganya juga menderita inkontinensia urin. Kemudian merokok juga bisa menyebabkan inkontinensia urin, pengangkatan rahim juga bisa pada wanita karena rahim dan kandung kemih pada wanita itu didukung oleh beberapa otot-otot yang sama. Jadi kalau seandainya rahimnya diangkat, kemungkinan ada resiko otot-otot kandung kemihnya akan mengalami cedera atau mengalami kerusakan sehingga dapat terjadi inkontinensia urin. Kemudian pengobatan kanker prostat di mana efek samping dari pengobatannya ini adalah terjadi inkontinensia urin. Kemudian tipe inkontinensia urin ada 4 tipe. Yang pertama ada mengompol ketika ada tekanan atau stress incontinence. Tekanan di sini bisa berupa batuk, bersin, bisa juga pada saat tertawa atau saat mengangkat beban yang berat, di mana otot-otot kandung kemihnya akan melemah sehingga tidak mampu menahan urin. Terjadilah inkontinensia urin. Nah, kelemahan otot-otot kandung kemih ini bisa disebabkan karena obesitas, pasca melahirkan, ataupun pasca operasi. Kemudian tidak dapat menunda buang air kecil atau urge incontinence. Nah, ini bisa terjadi pada saat perubahan posisi atau pada saat mendengar suara aliran air, jadi terjadi inkontinensia urin. Tapi sebenarnya urge incontinence ini disebabkan karena adanya kontraksi berlebihan pada otot dinding kandung kemihnya ini, yang dimana disebabkan karena mengonsumsi kafein, alkohol, kemudian makanan dengan kadar gula yang tinggi, kemudian cedera saraf seperti stroke atau cedera sumsum tulang belakang, kemudian ada yang ketiga itu mengompol secara tiba-tiba atau overflow incontinence. Ini disebabkan karena adanya gangguan hambatan pada perjalanan saluran kemih. Biasanya itu karena adanya tumor atau batu pada saluran kemih atau penyakit kanker prostat yang mengakibatkan si kandung kemihnya ini tidak bisa dikosongkan secara sempurna, alhasil urinnya ini akan keluar setetes demi setetes. Kemudian sama sekali tidak bisa menahan urin atau inkontinensia total. Ini biasanya terjadi pada kelainan bawaan atau kelainan sejak lahir, atau bisa juga mengalami cedera pada sumsum tulang belakangnya. Kemudian bagaimana cara mencegahnya? Yang pertama, perubahan gaya hidup seperti menurunkan berat badan apabila kelebihan berat badan. Yang kedua, mengurangi kafein dan alkohol. Kemudian pelatihan kandung kemih, di mana harus belajar cara menunggu lebih lama antara perlu buang air kecil dan buang air kecil. Kemudian latihan dasar panggul, di mana memperkuat otot-otot dasar panggul dengan meremasnya. Kemudian ada senam Kegel, ada menjadwalkan waktu buang air kecil, berhenti merokok, serta berolahraga secara rutin. Mental health atau kesehatan mental sering dianggap sepele dan tabu untuk dibahas, tapi merupakan komponen yang sangat penting dan esensial dalam kesehatan seseorang. Pertama-tama, Opa dan Oma, kita harus ketahui terlebih dahulu apa makna dari mental health. Nah, menurut WHO, kesehatan mental adalah keadaan sejahtera di mana individu menyadari kemampuannya sendiri, dapat mengatasi tekanan hidup yang normal, dapat bekerja secara produktif, dan mampu memberikan kontribusi kepada komunitasnya. Nah, di bawah sini terdapat beberapa list dari gangguan mental yang sering dialami oleh lansia. Di antara lain, yang pertama ada depresi,
Di mana depresi itu sebetulnya setiap individu mempunyai gejala yang berbeda-beda. Ada yang merasa sedih, ada yang nafsu makan berkurang, justru ada yang juga bertambah. Nah, kemudian ada anxiety atau kecemasan yang berlebih. Bisa sering disebut parno atau paranoid. Kemudian ada demensia, itu pikun atau mudah lupa. Demensia ini sudah dibahas di pertemuan kita kemarin, tanggal 10 September, pertemuan kedua. Kemudian ada insomnia atau gangguan tidur, dan delirium. Delirium itu adalah kebingungan yang akut. Nah, jadi sebagai lansia harus apa? Sebagai lansia harus tetap aktif secara fisik dan juga mental. Kemudian menjaga hubungan dengan keluarga, teman-teman, serta komunitas. Kaleb ini merupakan komunitas yang baik karena selain untuk beribadah, tapi juga bisa untuk sharing, untuk bisa berbagi pengalaman juga kan. Nah, kemudian jaga kesehatan fisik. Nah, karena fisik dan mental itu juga saling berkaitan. Kalau fisiknya kuat, mentalnya akan juga terdukung. Kemudian beritahu dokter jika opa atau oma ada yang merasa khawatir akan kesehatan mentalnya. Misalnya kalau merasa depresi, ya beritahu. Keluhan-keluhannya kan bisa disampaikan ke dokter. Baiknya segera disampaikan. Kemudian ingat bahwa gangguan mental itu dapat diobati. Jadi jangan dibawa stres karena bisa memperburuk keadaan yang malah. Nah, yang perlu diingat adalah kalau opa dan oma ada yang mengalami hal-hal seperti di list ini, jangan sungkan untuk mencari pertolongan kepada keluarga, kepada dokter, atau kepada komunitas juga. Karena kesehatan mental opa dan oma sangatlah penting. Baik, untuk selanjutnya kepada dosen pembimbing kami, Dr. Gracia JMT Winaktu, Magister Sains, Spesialis Gizi Klinik, dipersilahkan untuk memperkenalkan diri dan menutup penyuluhan pada pagi hari ini. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Untuk topik pada hari ini, saya akan sedikit menambahkan. Yang pertama yaitu tentang risiko dari penyakit hipertensi, di mana telah disebutkan bahwa harus menghindari konsumsi garam yang berlebihan. Dan harus diingat, garam itu bentuknya adalah natrium, ya. Jadi natrium itu tidak hanya ada di dalam garam dapur saja, tetapi harus diingat juga sumber-sumber natrium yang tersembunyi. Contohnya seperti kue-kue bolu yang menggunakan pengembang saat pembuatannya. Dan juga natrium tersebut ada di dalam makanan yang diawet, seperti makanan dalam kaleng, ataupun misalnya ikan yang diasap, atau acar yang diberi pengawet. Nah, itu biasanya juga mengandung natrium. Kemudian, untuk menjaga tekanan darah tetap normal, dikatakan bahwa kalau bisa melakukan aktivitas fisik atau olahraga dalam 1 minggu 150 menit. Jadi kalau misalnya akan melakukan aktivitas fisik atau olahraga tiap hari, dilakukan selama 30 menit. Kalau hanya bisa dalam 1 minggu 3 kali, berarti boleh dilakukan 50 menit. Kemudian pada saat obesitas, pada penyakit obesitas, dikatakan bahwa penyebab obesitas salah satunya adalah tidak sarapan. Saya akan tambahkan sedikit bahwa selain akan menambah porsi makan di siang dan malam hari, itu kalau misalnya pagi hari tidak sarapan, terutama tidak ada makanan apapun yang masuk sebelum jam
9 pagi, itu akan mengakibatkan metabolisme tubuh kita terganggu. Jadi kalau bisa disarankan untuk tetap mengkonsumsi makanan, tetapi bukan hanya yang berbentuk cair, tetapi harus menggerakkan usus kita. Kemudian untuk diabetes mellitus dikatakan pada pemeriksaan ada HbA1c itu yang lebih dari 6,5. Saya akan tambahkan bahwa parameter tersebut itu adalah untuk menyatakan jangka waktu 3 bulan yang lalu kondisi dari pasien tadi dalam kondisi apakah memang sudah mengalami gangguan gula darah atau belum. Kemudian pada resiko jantung ya dikatakan bahwa asupan dari serat itu akan menurunkan ataupun makanan tinggi lemak tadi akan meningkatkan kolesterol LDL dan juga menurunkan HDL. Selain itu, penyakit jantung pun juga mempunyai risiko apabila kolesterol totalnya juga dalam kadar yang tinggi. Baik, saya rasa cukup sekian presentasi yang terakhir pada hari ini. Terima kasih adik-adik mahasiswa semuanya. Sekian, selamat pagi. Baik, kami ucapkan terima kasih banyak kepada dokter atas penutupnya pada pagi hari ini. Sekian sharing dari kami. Terima kasih kepada jemaat, opa, oma, saudara-saudari sekalian. Terima kasih juga kepada tim yang berisikan Margaret Rita Bella Gunarta sebagai presentan pertama, Brigita Priscilla sebagai presentan kedua, Michelle Angelica Harley sebagai presentan keempat, dan juga kepada dosen pendamping kami, Dr. Gracia JMT Winaktu, Magister Sains, Spesialis Gizi Klinik. Berhubung ini adalah pertemuan kita yang terakhir, kami mohon maaf bila ada salah kata. Sampai jumpa. Bagaimana Opa Oma? Kiranya ceramah ini dapat bisa menjadi pengetahuan yang baik untuk Opa Oma, untuk mengetahui sakit penyakit yang sering diderita oleh lansia. Jadi kita dapat menghindarinya dan kita bisa berdampingan dengan sakit penyakit ini yang tidak bisa, kadang-kadang kita tidak bisa menghindari lagi. Kita mengucapkan terima kasih untuk mahasiswi-mahasiswi yang sudah memberikan ceramah-ceramah ini. Biarlah studi mereka dapat lancar dan membawa berkat bagi masyarakat. Mari kita doa untuk doa penutupan. Tuhan Allah Bapa kami yang di dalam surga, terima kasih Tuhan karena Engkau telah memimpin ceramah ini sehingga kami dapat mengerti dan berdampingan dengan penyakit ini. Tuhan berkati mereka, para mahasiswi ini sehingga studi mereka lancar, boleh menjadi sumbangsih bagi masyarakat. Pimpin kami dalam kehidupan selanjutnya sebagai lansia agar kami diberi kesehatan dalam usia senja ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.